Dan terakhir kita mendengar closing statement dari Pak Abe. Nanti setelah selesai memberi closing statement, Pak Abe langsung memimpin kita dalam doa penutup ya. Karena tadi kita sudah memulai dengan doa, maka Pak Abe juga yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Oke, saya persilahkan. Ya, baik, makasih. Saya kira saya memberikan masukan kepada Pak Beni ya, karena sampai sekarang saya dengan Pak Beni masih berkawan baik kami berdua, walaupun kita berdebat secara keras selama bertahun-tahun yang lalu. Saya juga sempat live dengan Pak Beni, tapi kami tetap berkawan. Jadi ini semestinya menjadi contoh bagi kita, walaupun kita berbeda pendapat. Sekeras apapun saya debat dengan Pak Beni, itu luar biasa kerasnya itu waktu tempo hari itu, tapi kita tetap bertahan. Bahkan tadi Pak Beni sempat ada WA ada sama saya, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Beni harus belajar Alkitab secara komprehensif lah dalam memahami sebuah teks. Kita tidak boleh langsung mencomot ayat tersebut, langsung menelan mentah-mentah apa adanya, tapi ada sebuah prinsip yang harus dilalui. Ada beberapa hal, misalnya bagaimana gramatikanya, lalu konteksnya seperti apa, historikalnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi kita harus menerapkan seluruh prinsip hermeneutik tersebut sehingga kita bisa memahami sebuah teks dengan benar. Karena kalau kita mengabaikan itu, maka fatal. Misalnya kefatalan itu bisa ditunjukkan ketika kata kurios misalnya muncul di dalam Roma 10 ayat 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kalau kata Tuhan kurios di sana hanya dimengerti sebagai kata Tuhan saja, maka itu fatal bagi Pak Beni sebetulnya. Karena konteks menunjukkan tuh tidak bisa diartikan seperti itu. Pak Diki sudah menjelaskan panjang lebar waktu debat dengan Pak Beni. Kata kurios di sana tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. Itu harus dalam pengertian Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya, bahwa dia adalah Allah yang bisa menyelamatkan, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita salah memahami Alkitab, maka fatal akibatnya. Keselamatan daripada Pak Beni dan rekan-rekan unitarian itu dipertaruhkan melalui teks-teks tersebut. Jadi mbok ya kita memahami Alkitab secara komprehensif sehingga kita bisa mempunyai keyakinan yang tepat ketika kita mendekati Alkitab. Mungkin begitu Pak.